bagaimana pandangan Bapak mengenai calon presiden yakni Bapak Anies Baswedan dalam konteks pemilu 2024 ini? Menurut pandangan saya, selama Anies menjabat jadi menteri, terus jadi gubernur, ya dikit-dikit mengetahui lah gimana karakter Anies dalam menjabat, gimana karakter program-program Anies selama di pemerintahan. Jadi kalau menurut saya selama dia dicalonkan jadi wapres, kurang cocok ke saya. Program-programnya tidak masuk ke saya. Ya. Soalnya selama menjabat jadi menteri tidak berhasil sampai dipecat. Menjabat jadi gubernur, meneruskan program dari Ahok, tambah kocar kacir Jakarta. Bagaimana memimpin negara kalau kayak gitu? Jadi ini konteksnya kurang setuju. Saya tidak setuju kalau Anies yang menjabat jadi presiden. Gitu. Menurut pandangan pribadi saya loh Mas. Nah di sini untuk yang kedua ini, apakah Bapak memiliki referensi atau dukungan khusus terhadap calon presiden Prabowo Subianto di pemilu 2024 ini? Saya memiliki preferensi untuk Prabowo melihat dari track record beliau selama jadi militer sampai sekarang jadi menteri. Kalau menurut saya program-programnya dia bagus, terus dia konsekuen untuk memajukan negara Indonesia. Mungkin ada lagi Bapak? Sudah. Untuk persepsi Bapak terhadap calon presiden Ganjar Pranowo sendiri, sejauh mana hal tersebut mempengaruhi keputusan Anda dalam melihat pada pemilu 2024 ini? Kalau Ganjar Pranowo, ya maaf Mas, pandangan pribadi. Soalnya kan diusung dari partainya PDIP. Nah, terus kan biasanya kalau dari PDIP semua kan harus petugas partai. Berarti nanti keputusan ada di ketua umumnya PDI. Terus selama memimpin Jawa Tengah, saya rasa kurang berhasil. Masalahnya provinsi di Jawa yang paling miskin sekarang kan Jawa Tengah. Ya gitu aja. Ada lagi Bapak ya. Apakah Bapak merasa informasi yang diterima mengenai Anies, Prabowo dan Ganjar sudah cukup untuk membuat keputusan dalam pemilu 2024 ini? Ya, semua yang informasi yang saya dapat dari baik media elektronik, dari media sosial, dari yang dilihat dari koran-koran apa sudah cukup untuk saya buat pilihan. Jadi sudah ada pilihan tersendiri dari Sudah Bapak, ada ya? pilihan. Untuk faktor apa yang paling mempengaruhi referensi Bapak antara Anies, Prabowo dan Ganjar dalam pemilu 2024 ini? Siapa yang konsekuen dalam memajukan Indonesia, itu nanti yang saya pilih. Oh, okay. Dan track recordnya juga saya pilih. Jadi melihat dari track record selama ini. Jadi terima kasih untuk observasi ini Bapak ya. Iya. Menurut Ibu sejauh mana isu-isu tertentu yang mempengaruhi pandangan terhadap calon presiden Anies Baswedan dalam persiapan pemilu 2024? Kayaknya Anies patah memang dijadikan calon presiden, dan jadi presiden juga, karena dia sudah pernah, dia sudah banyak pengalamannya, dia juga kepandaiannya, ya, banyak pengalaman banyak jadi gubernur juga pernah. Terus dari segi kepandaian
pakaiannya juga bisa pantas jadi calon presiden. Iya. Ya. Terus apakah Ibu percaya bahwa partai politik yang mendukung calon presiden memakan peran penting dalam keputusan Ibu dalam memilih pada pemilu 2024? Ya, perannya penting untuk partai politik. Mereka harus memilih calon presiden yang apa itu, yang bisa bisa memajukan Indonesia dan memajukan masyarakat dan bangsa Indonesia. Terus seberapa penting bagi Ibu bahwa calon presiden memiliki pengalaman kepemimpinan sebelumnya dalam menentukan pilihan Ibu untuk pemilu 2024? Pengalaman mereka dari Pak Anies Baswedan juga pernah jadi gubernur di Jakarta, ya. Pernah jadi menteri juga kan? Iya. Iya, itu Pak Anies. Yang kedua Pak Prabowo juga pernah jadi menteri. Gitu. Dia itu juga calon presiden 3 periode, 4 sekarang kan ya? Iya. Iya, 4 sekarang tentunya mereka itu juga banyak pengalaman. Terus yang ketiga Pak Ganjar pernah jadi DPR RI, pernah jadi gubernur Jawa Tengah, dan tentunya mereka itu kader partai mulai dari kecil, mulai dari waktu muda. Dari muda kader salah satu partai. Terus yang terakhir ini, apakah Ibu merasa sistem pemilu saat ini memberikan kesempatan yang adil bagi calon presiden seperti Anies, Prabowo, dan Ganjar untuk bersaing secara sehat? Kalau ketentuannya adil, bersaing secara sehat, tapi juga saya juga belum tahu ya di tengah jalan nanti bagaimana, kadang-kadang itu masih ada kurang. Tapi kalau sesuai ketentuan, tidak mungkin kan sebetulnya. Cukup sekian dari observasi. Ya, terima kasih.